wa isyanil fahisah. Ayyuhal ikhwan, asamanallah wa iyyakum bittaqwa wa ja'alal akhirata khairan lana wa lakum minal ula. Inna ahsanal hadits wa ablagha mau'izatil muttaqin kitabullah al-azizul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jadi ingat videonya Jidan. Allahu akbar. Allahu akbar. Hadirin, sebelum melanjutkan khutbah ini, saya maupun kami menyampaikan selamat Idul Fitri pada seluruh umat Islam bangsa Indonesia dan saudara-saudara semuanya yang hadir di Masjid Al-Hayat ini. Semoga Tuhan selalu memberkati apa yang telah kita lakukan dari segala bentuk kebaikan. Amin. Saudara, sesungguhnya Tuhan jualah yang menyariatkan pelaksanaan ibadah puasa, yakni saum, pada bulan Ramadan. Bukan siapapun, juga bukan Nabi Muhammad, tetapi Tuhan jua yang menyariatkan saum tersebut. Dan hari ini puasa Ramadan telah usai. Bulannya pun telah berganti. Maka kepada Tuhan jua kita kembalikan segala upaya ibadah kita sepanjang bulan Ramadan tersebut. Capek juga ya. Baik dia berupa pelaksanaan puasa Lagi khotbah. dan perbuatan-perbuatan yang kita anggap baik menurut ajarannya. Sebagai hambanya, kita sadari banyak perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya yang dapat mengakibatkan dosa. Karenanya, harapan dan doa kita semoga sebelum pada menying mengawali bulan Syawal ini, Engkau ya Allah telah mengampunkan segala dosa-dosa kami. Amin. Sehingga kami semua dapat melanjutkan tugas hidup dengan penuh ampunan-Mu, Amin. rahmat-Mu, dan barokah-Mu. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, sampaikan puji Tuhan. Ya Tuhan kami, Engkau telah menganugerahkan kemampuan dan kesehatan kepada kami, Amin. sehingga kami semua dapat melaksanakan saum Ramadan dan berbagai nafilahnya sampai hari terakhir bulan Ramadan ini. Selamat untuk seluruh sahabat yang telah teruji dan lulus menunaikannya. Dan kita ucapkan selamat ya syahrul Ramadan. Sampai jumpa kembali dengan penuh kerinduan kita semuanya. Amin. Pagi ini sampailah kita kepada satu hari yang Allah menjadikannya hari ini, hari raya bagi kita semua. Kita semua umat Islam memilikinya. Kita sambut hari ini dengan selalu berzikir, mendalami dan mentadabburi apa hakikat kehendak Allah bagi makhluknya. Dalam hari raya ini hendaknya kita selalu berzikir kepada Allah
mengingati Tuhan, 5 menit. mengingati Allah, Tuhan yang Maha Esa, agar Allah selalu ingat kepada kita dan selalu berdoa untuk kebaikan kita semua umat manusia dengan menebarkan sikap toleran, Kotor tuh. kasih sayang, Kalau mandi terhadap digosok nih sesama, di tembok nih. dan terus mewujudkan Digosok kalau mandi. sikap damai dan perdamaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd, walhamdulillah ala ma hadana, Ayo. walahu syukru ala ma aulana. Ayo. Saudara-saudara, Abi. ketahuilah Abi. menunaikan zakat fitrah adalah fardu wajib dari Tuhan, dari Allah, dan merupakan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setengah jam biasanya kalau sih. Jangan ada di antara kita yang terlena dalam menunaikannya. Fardu ini untuk semua, laki-laki maupun perempuan, anak-anak sampai orang dewasa, dalam segala lapisan. Maka jika ada di antara kita yang terlupa melaksanakannya, tunaikanlah dia setelah sholat Id ini. Selanjutnya, taatilah Allah atas segala fardu yang telah diwajibkan kepada kita. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, laksanakan ibadah haji ke Baitullah, laksanakan puasa di bulan Ramadan, lakukan amar ma'ruf nahi munkar, taburkan ihsan serta kasih sayang pada pendamping kita, kaum perempuan atau istri kita. Taatilah Allah Berbuat baik. dengan menjauhi segala larangannya dalam bentuk perbuatan fahisah sama seperti maupun segala bentuk larangan tapi lainnya, jika tidak bisa melihat sehingga dengan tidak bisa demikian melihatnya kita Pasti Allah dapat melihat. kembali Pasti melihatmu. masuk dalam Idul Fitri ini dengan nilai yang sangat bermakna dan bukan hanya mengembar hawa nafsu. Saudara-saudara, pesan yang singkat ini kalau kita lakukan, pasti kita akan tentram dan kita akan dapat meraih kesejahteraan yang selalu kita usahakan. Saudara-saudara, di bulan Ramadan tahun ini juga tahun lalu, kita bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-66 maupun ke-67. Peristiwa kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dalam sambutan beliau sebelum membacakan teks proklamasi. Peristiwa ini beliau katakan sebagai suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab berpuluh tahun bahkan ratus tahun bangsa Indonesia telah berjuang dengan semangat jiwa untuk mencapai cita-cita, mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air ke dalam genggaman tangan bangsa sendiri agar dapat berdiri tegak dengan kuat dan sentosa. Saudara-saudara, proklamasi yang dinyatakan pada 17 bulan 8 tahun 45 itu didahului dengan mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu setiap kata sependapat bahwa kini saatnya
yakni 17 Agustus 45, telah datang saat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah membacakan proklamasi dari Serambi Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Bung Karno menutup sambutannya. Aku udah hafal namanya. Kita sekarang telah merdeka. Cari nggak di PKN? Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini kita menyumbang negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Begitulah penutup daripada sambutan Bung Karno. Dari saat itulah setiap datang tanggal dan bulan yang sama, setiap tahun kita peringati hari yang bersejarah. Peringatan selanjutnya sejak tahun 1946 sampai 1949, peringatan dipusatkan di Yogyakarta dan seterusnya dilaksanakan di Jakarta, ibu kota negara, serta di seluruh pelosok tanah air negara Indonesia, juga perwakilan Indonesia di luar negeri. Hadirin, dalam memperingati hari kemerdekaan ini adalah sangat bijak jika kita sebagai warga bangsa Indonesia tidak lengah terhadap cita-cita kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu. Cita-cita itu merupakan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang pertama, merdeka berarti negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah satu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Ini baru bikin 2010. Cita-cita kedua dalam kemerdekaan negara Indonesia berbunyi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tentunya rakyat Indonesia. Kemudian cita-cita yang tertera dalam pokok pikiran yang ketiga, pokok perkara yang ketiga ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Pokok yang keempat adalah pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur. Pokok-pokok pikiran itu kemudian menjelma dalam Undang-Undang Dasar. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman terus bergerak dan berubah, dituntut
kehidupan harus dinamis, harus selalu melihat segala gerak kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Yang sangat penting dalam hal hidupnya negara ini adalah semangat rakyat Indonesia, semangat penyelenggara negara, semangat pemimpin pemerintahan, tentunya semangat yang baik. Semangat yang baik itu harus hidup dan terus berdinamika. Hari ini umur kemerdekaan Indonesia mencapai 67 tahun. Telah mengalami berbagai era. Dalam sejarah perjuangan bangsa disebut era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Undang-undang negara pun mengalami perubahan. Namun cita-cita kemerdekaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tidak pernah berubah. Bercermin pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia dapat merasakan dan menimbang apa yang harus dilakukan untuk menuju yang lebih baik. Rakyat di dalam Indonesia merdeka dinyatakan memiliki negara yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan undang-undang dasar dan semestinya menetapkan garis-garis besar haluan negara. Oleh karenanya, kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar mengalami perubahan, ini peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam praktiknya